Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kembali saya Gepri dan Gurau akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri yang kali ini mengambil judul Misteri Demit Lembah Anyir. Selamat mendengarkan. Hari ini Anjar dan Toto bisa bernapas lega karena hari ini mereka telah mengakhiri masa tahanan mereka di salah satu lembaga pemasyarakatan akibat melakukan sebuah kesalahan berat. Anjar dan Toto menginap di lembaga pemasyarakatan selama belasan tahun, dan hari ini mereka bisa menghirup udara segar. Namun betapa sedih hati mereka ketika mereka sampai di kampung halaman yang selama ini mereka rindu-rindukan. Tampak orang-orang berpandangan sinis kepada mereka. Tak ada rasa persahabatan, tak ada rasa pembinaan di antara penduduk kepada mereka. Mereka masih dihukum dengan anggapan mereka adalah pembunuh. Padahal mereka sudah menghabiskan belasan tahun waktu mereka di penjara. Namun hukuman sosial belum juga terhapus terhadap diri mereka berdua. Karena itulah Toto dan Anjar memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Namun mereka baru saja keluar dari penjara. Tentulah mereka tidak punya biaya untuk ongkos pergi. Oleh karena itu pikir akhirnya Anjar dan Toto memutuskan untuk pergi saja ke Lembah Anyir yang letaknya kira-kira 3 km di belakang kampung mereka. Di Lembah Anyir sana ada sebuah rawa yang sangat banyak ikannya. Mereka berniat akan menjadi nelayan di rawa itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di samping untuk dimakan sendiri, ikan-ikan yang mereka dapatkan bisa mereka jual untuk pembeli beras dan alat-alat kebutuhan hidup mereka di sana. Di samping itu juga mereka berniat untuk menggarap lahan kosong yang ada di Lembah Anyir itu. Sebab Lembah Anyir merupakan sebuah lembah yang ditakuti oleh masyarakat setempat karena keangkerannya. Karena itulah tidak ada seorang pun yang berani menggarap lahan yang terbuka lebar di sana. Ada beberapa kali masyarakat coba membuka lahan yang berada di Lembah Anyir itu, sehingga hutan-hutan di sana habis ditebangi semua dan sekarang tinggal belukar. Karena orang-orang yang menggarap itu berlarian ketakutan akibat diganggu oleh demit yang berada di sana. Lembah Anyir merupakan sebuah lembah yang sangat subur. Lembah itu berbentuk lenter U. Di sekelilingnya dipagari oleh bukit batu yang tinggi. Hingga di bagian mukanya sajalah yang terbuka. Dan di depan Lembah Anyir itu sudah dipenuhi oleh kebun-kebun karet penduduk. Juga ada penduduk yang menanami sayur-sayuran di sekeliling mulut lembah. Namun tak ada satu orang pun yang berani masuk ke dalam lembah untuk bercocok tanam. Akhirnya Toto dan Anjar membangun gubuk untuk mereka berdua di sana. Lalu mereka mulai membersihkan areal yang berada di Lembah Anyir untuk ditanami pisang. Karena menurut mereka menanam pisang lebih menguntungkan dari tanaman lain. Sebab hanya menanam sekali saja. Untuk selanjutnya
anak-anak pisang itu akan tumbuh sendiri dan tinggal memanen hasilnya saja. Kalau ditanam satu pokok, anaknya bisa tumbuh sampai 5-6 pokok. Kalau ditanam 1.000, tentulah 5 atau 6.000 anaknya akan tumbuh. Begitulah prinsip mereka. Setelah gubuk dibangun, mereka pun pindah ke sana dengan segala peralatan sederhana. Maklum, mereka bukanlah dari keluarga kaya yang mampu mempersiapkan apa saja yang mereka butuhkan. Mereka hanya mengharap bantuan kedua orang tua mereka masing-masing. Hanya cangkul parang, pisau, dan beberapa bilah pancing yang bisa mereka bawa, dan sedikit benang pancing, piring kuali periuk seperlunya, gelas, dan ya seperlunya lah. Kini mulailah Anjar dan Toto menjalani kehidupan mereka di lembah Anyir berdua. Benar saja, ikan-ikan yang berada di rawa di belakang lembah Anyir itu sangatlah banyak. Ada ikan gabus, ikan lele, sepat, dan ikan-ikan sungai lainnya. Sehingga mereka tidak kerepotan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun beberapa hari mereka tinggal di sana, mulailah ada gangguan demi gangguan yang mereka rasakan. Pertama sekali ketika Anjar sedang menangkap ikan di rawa, Anjar mendengar sebuah suara yang menyapanya sangat merdu sekali. Mas, mas, mas. Anjar, dia adalah seorang pemuda pemberani. Dia hanya santai saja mendengar suara panggilan itu. Dibalikkan tubuhnya untuk memandang ke arah datangnya suara. Dilihatnya seorang perempuan manis, di atas kepalanya ada sebuah mahkota yang terpajang. Perempuan manis itu tersenyum kepada Anjar. Anjar juga membalas senyumnya. Anjar mendekati perempuan itu, tapi baru 3 langkah lagi Anjar akan sampai ke depan perempuan itu. Tiba-tiba sang perempuan berubah menjadi pocong yang sangat busuk baunya. Begitu juga dengan rupanya sangat hitam dan tercabik-cabik. Bukanlah Anjar kalau dia takut. Anjar tetap saja maju ke depan hingga dia sampai ke dekat pocong itu. Jarak antara mukanya dan muka Anjar tinggal sejengkal saja. Anjar memegang bahu pocong itu dan menggoyang-goyangkannya. Akhirnya pocong itu menghilang. Anjar tertawa terbahak-bahak hingga membuat Toto yang bekerja agak jauh dari Anjar terkejut mendengar suara tawa Anjar. "Hei, Jar, ada apa ini?" Toto bertanya dari kejauhan. "Hahaha, toh ada yang mulai bermain toh," kata Anjar. Toto jadi heran. Tapi tiba-tiba terdengarlah jeritan Toto, karena di belakang Toto sudah berdiri seekor monyet besar dengan gigi-gigi tajam menyeringai kepada Toto, sehingga membuat Toto terbang melambung dan kabur menemui Anjar. Anjar hanya menyambutnya dengan tawa terbahak-bahak. "Kau juga dikerjanya toh?" Anjar mencoba menegur temannya yang sedang terbirit-birit menuju dirinya. Iya Anjar, monyet besar Anjar. Kenapa tak kau tempeleng saja?" kata Anjar masih saja tertawa terbahak-bahak. "Kau tertawa karena bukan kau yang mengalaminya Anjar." Toto setengah marah kepada Anjar.
Aku juga mengalaminya toh. Aku baru saja dikerjai pocong. Tapi hampir kuhajar dia. Kabur dia. Anjar masih tertawa. Demikianlah pengalaman mereka pada hari itu. Malamnya, ketika mereka tidur di dalam gubuk yang berukuran hanya 3 kali 3 meter itu, Toto sengaja mengambil tempat di bagian dinding karena dia merasa ngeri untuk tidur di bagian yang lebar. Takut nanti ada pula yang numpang tidur di sampingnya. Anjar santai saja melihat kawannya itu mulai ketakutan. Dia berpikir, Toto kemarin tidak takut, malam ini takut, mungkin karena pengalaman tadi siang, gumamnya. Baru saja mereka terlelap dalam tidur. Benar saja, gangguan datang lagi. Sebuah tangan menembus dinding tempat Toto tidur. Tangan itu mencolek-colek hidung Toto. Toto terbangun langsung melompat kabur keluar pintu dan entah kemana. Anjar mengejar namun Toto tak terkejar lagi. Akhirnya Anjar kembali ke dalam gubuk. Di dalam gubuk telah ditemuinya seorang perempuan yang memakai daster putih, rambut panjang, tersisir rapi dengan indah. Di kepalanya ada sebuah mahkota. Selamat malam. Anjar menggoda. Perempuan itu seolah-olah terkejut. Bukankah seharusnya dia yang menakut-nakuti Anjar, tetapi sekarang mengapa Anjar tidak takut sedikit pun? Maukah Mas ikut denganku? Perempuan itu bertanya kepada Anjar. Kalau kau akan memberikan keuntungan kepadaku, apa salahnya? Anjar menjawab. Lalu perempuan itu berdiri dan melangkah meninggalkan Anjar melalui pintu depan yang Anjar masih berdiri di sana. Anjar masih mencium betapa harumnya tubuh perempuan itu. Setelah perempuan itu jauh meninggalkan pintu depan gubuk, Anjar mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, sebuah bayangan hitam berkelebat memisahkan antara Anjar dan perempuan yang berjalan di depan Anjar. Anjar hanya mendorong kepala makhluk itu hingga terjengkang dan terus berjalan menuju langkah perempuan yang berada di depannya. Anjar memang sangat pemberani sepertinya. Tak lama sampailah mereka ke dalam sebuah gua yang berada di sisi salah satu dinding lembah anyir. Perempuan itu masuk ke dalam, Anjar mengikuti dari belakang. Anjar mendapatkan di dalam gua itu sebuah ruangan mewah dengan kursi, tempat tidur dan segala perabotan serba mewah, bersih, harum dan terang dengan lampu mutiara-mutiara yang berkilauan di dinding-dinding kamar. Anjar terheran. Jangan heran, Mas. Semua yang ada di sini bisa Mas miliki, kata perempuan itu. Dengan syarat. Apa syaratnya? Anjar bertanya. Dengan syarat agar Mas mau menjadi suamiku. Aku kesepian di sini, jawab perempuan itu. Anjar kembali tertawa. Hanya itukah? Jawabnya. Ya, hanya itu, Mas. Anjar girang. Lalu dia langsung saja merangkul perempuan itu dan dibawanya ke tempat tidur mewah yang berada di situ. Setelah itu, gak usah bilang-bilang ya, dosa. Kita kembali kepada Toto.
Toto yang tadi kabur melarikan diri dari gubuk, sekarang berdiri termangu-mangu di mulut lembah. Dia ingin kabur ke kampung tapi terlalu jauh dia takut. Ingin kembali menemui Anjar yang dianggapnya masih terbaring lelap di dalam gubuk, dia tak berani. Jaraknya dengan gubuk itu kini kira-kira ada 500 meter. Dia terbingung-bingung memikirkan kemana langkah dia. Akhirnya ada yang mengelus pundaknya. Wow, Anjar, Anjar, Anjar tolong. Toto menjerit, namun tak mungkinlah Anjar mendengar karena Anjar sedang asik di dalam gua. Karena arah mukanya menuju ke gubuk, Toto terpaksa lari ke sana karena dia tak punya keberanian untuk berbelok ke belakang apalagi memandang ke belakang. Ya, Toto berlari menuju arah pusatnya saja. Tentu pusatnya ke depan, kaburnya yang ke depan. Dengan napas sesak dan terbungkuk-bungkuk, Toto menaiki anak tangga ke dalam gubuk. Alangkah terkejutnya ketika dilihatnya gubuk kosong, tak ada Anjar di situ. Buru-buru ditutupnya pintu gubuk dan masuk ke balik selimutnya. Dia persis seperti orang tidur, tapi sebenarnya di dalam selimut matanya terbelalak dan penuh tanya apa gerangan yang terjadi dan bagaimana nasibnya. Saking takutnya akhirnya Toto jatuh pingsan. Hingga di pagi harinya Anjar menemukan Toto pingsan di dalam selimut. Hei To, ngapain kau To? Hei To, bangun. Anjar mengambil segelas air minum dari ceret yang tak jauh dari tempat Toto pingsan. Akhirnya air itu disiramkan ke wajah Toto. Hep. Apa yang terjadi? Toto terbangun. Anjar hanya tertawa. Beberapa bulan kemudian, Toto dikejutkan dengan hilangnya Anjar. Toto mencari kemana-mana. Di dalam lembah semuanya sudah dijalani. Namun Toto tidak ditemukan. Anjar pula mencari Toto ke kampung. Tak ditemukan pula. Beberapa hari kemudian, Toto menemukan Anjar tergolek lemas dengan tubuh nyaris tak berdaging lagi di bawah gubuk. Saat itu waktu lepas maghrib. Toto ingin mengambil uduk ke perigi yang berada di belakang gubuk mereka. Tapi ketika baru saja turun dari tangga, Toto mendengar suara teguran. Tolong aku, Toto melirik. Sebenarnya Toto kaget dengan suara itu, sebab sejak kehilangan Anjar, Toto selalu waspada dan nyeri-nyeri sedap tinggal di gubuk itu sendiri. Tapi dia tidak ada pilihan lain. Mau kembali ke kampung, orang-orang kampung tak ada satupun yang bersahabat dengannya. Ya, mau tak mau, ya harus mau tinggal di gubuk ini. Kau Anjar, Toto terheran. Lalu dia memandang ke arah gubuk. Setelah memastikan di dalam kegelapan itu, ternyata memang Anjar yang berada di sana. Buru-buru dibawanya Anjar masuk ke dalam gubuk. Dilihatnya Anjar sudah sangat kurus. Mukanya tinggal hanya tulang yang dibaluti kulit. Kakinya tinggal tulang ya saja, tak ada lagi daging betis di sana. Dari mana saja kau Anjar? Tolong aku,
Tolong aku toh, badanku sakit-sakit, pegal-pegal. Memangnya kau dari mana, Anjar? Toto bertanya. Aku menikah dengan demit di gua belakang sana, toh. Hah? Nikah? Toto heran. Iya, tapi inilah habis tubuhku dihisapnya, toh. Tolong aku, toh. Toto tidak sampai hati. Akhirnya Toto memanggil seorang ustadz yang masih kerabat dengan Anjar. Mau tak mau ustadz itu datang ke gubuk mereka. Setelah merawat Anjar beberapa hari, Anjar pun dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Anjar dibawa ke kampung dan dimakamkan dengan sederhana di pemakaman umum di kampung mereka. Ustadz Anwar yang waktu itu mencoba mengobati Anjar berpesan kepada Toto. Toh, kalau sampean mau terus tinggal di lembah ini, hanya satu yang perlu sampean lakukan, yaitu jangan terbujuk oleh suara-suara rayuan apapun yang keluar dari dalam lembah ini, baik berupa wujud manusia, laki-laki, perempuan, nenek, kakek, anak-anak, ataupun cuma sebatas suara saja. Janganlah kau pedulikan, karena sesungguhnya itu adalah jelmaan penunggu dari lembah Anyir ini. Itulah demit lembah Anyir toh. Ingatlah pesan saya, kata ustadz itu panjang lebar kepada Toto. Terima kasih Pak Ustadz. Saya akan mendengarkan dan mengamalkan semua pesan-pesan Pak Ustadz itu. Satu lagi toh, selalulah mendirikan sholat 5 waktu dan tetaplah selalu ingat kepada Allah di saat engkau berdiri, di saat engkau duduk, dan di saat engkau berbaring. Insya Allah, Allah akan menjaga orang-orang yang selalu ingat kepadanya. Bukankah Allah akan selalu ingat kepada hamba-hambanya yang selalu mengingatnya? Pak Ustadz itu menceramahi Toto sedikit. Toto berterima kasih. Akhirnya Toto tetap menjalani kehidupannya di lembah itu, dan dengan menjalankan semua petunjuk-petunjuk Pak Ustadz, Toto bisa hidup betah, bahagia, dan berkecukupan di lembah Anyir. Kita cukupkan sampai di sini saja kisah cerita imajinasi misteri kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari cerita ini. Bila ada yang tidak baik, mohon dibuang jauh-jauh dan ambillah mana yang layak untuk diambil. Maafkan saya bila ada sesuatu kata yang tidak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.